Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan tilawahnya, diawali dari surat Az-Zukhruf ayat 56. Maaf, surat Az-Zukhruf ayat 46. لرضاء الله تعالى ولشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فقال إني رسول رب العالمين. فلما جاءهم بآياتنا إذا هم منها يضحكون. وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون. وقالوا يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون. فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون. ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون. أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين. فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين. فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين.
faja'alnahum salafan wa mathalan lil akhirin. Shadaqallahul azim. Kita sekarang mempelajari kelanjutan surat Al-Mu'minun. Bersama-sama kita baca surat Al-Mu'minun dimulai dari ayat 106. Ayat 106 sampai dengan 111. Ayat 106 sampai dengan ayat 111 surat Al-Mu'minun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qalu rabbana ghalabat 'alaina shiqwatuna wa kunna qauman dhalin. Rabbana akhrijna minha fa in 'udna fa inna zalimun. Qala khsa'u fiha wa la tukallimun. Innahu kana fariqum min 'ibadi yaquluna rabbana amanna faghfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Wattakhadtumuhum sikhriyan hatta ansawkum dhikri wa kuntum minhum tadhakun. Inni jazaituhumul yawma bima sabaru annahum humul faizun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu, mereka berkata, Rabbana, wahai Tuhan kami, ghalabat alaina, ghalabat telah menguasai alaina atas diri kami, apa yang menguasai syiqwatuna, kecelakaan kami. Jadi hidup kami sudah dikepung, sudah dikuasai oleh aneka macam faktor yang menyebabkan kami celaka. Wakuna, dan akhirnya jadilah kami kauman sebagai sekelompok orang, kauman menjadi kaum dhalin yang tersesat. Pada ayat yang kemarin terakhir adalah Allah menjelaskan sebab, salah satu sebab kenapa orang itu tidak bisa keluar dari neraka jahanam. Kalau soal semua orang akan melintas, maka banyak keterangan termasuk di Al-Quran ada ayat yang menyebutkan semua orang akan melintasi jahanam, baik beriman maupun tidak beriman. Tetapi yang fatal adalah orang yang tidak beriman, itu mereka ketika melintas jahanam mereka tidak akan keluar lagi. Jadi Allah menyebutkan hum fiha khalidun. Jadi talfahu wujuhahumun nar wa hum fi jahannam khalidun, itu di ayat yang kemarin. Faulaikal ladzina khasiru anfusahum fi jahannam khalidun, yaitu mereka orang-orang yang merugikan diri sendiri. Berarti mereka sadar kemaksiatan yang dilakukan itu sadar, kekafiran yang dia lakukan itu sadar. Apa yang disebut dengan mereka itu sadar ketika melakukan maksiat? Penyebabnya adalah karena
dari awal mindset hidup mereka memang mindsetnya mindset kafir, mindsetnya bukan mindset beriman, sehingga mereka mencari ilmu, ilmunya mengarah kepada kekafiran. Mereka bukannya nggak sekolah, bukannya nggak belajar, tapi ilmu yang dicari juga mengarah kepada duniawi. Teman yang dicari mengarah kepada duniawi. Kegiatan yang dilaksanakan dari habis bangun tidur sampai mau tidur lagi, semuanya kegiatannya duniawi. Tidak ada satu titik pun yang dia lakukan ini aku kerjakan untuk Allah. Tidak ada. Kok bisa begitu? Kok bisa begitu? Maka Allah menjelaskan, alam takun ayati tutla alaikum. Di ayat yang kemarin, ayat yang ke-105, alam takun ayati tutla alaikum fakuntum biha tukadzibun. Bukankah dulu ayat-ayatku, tanda-tanda kekuasaanku, jadi Allah itu sudah memberi manusia beberapa alat untuk bisa mendapat petunjuk. Sehingga manusia itu kalau nggak dapat petunjuk itu dianggap aneh. Karena dari penglihatan, pendengaran, akal pikiran itu semuanya akan mengarah kepada petunjuk. Seandainya Allah tidak menurunkan Al-Quran, nggak menurunkan wahyu, nggak menurunkan nabi, itu kalau manusia jujur berpikir dengan menggunakan pandangan matanya, dengan menggunakan pendengarannya, lalu pikirannya itu dibuat lurus, akalnya dibikin lurus, berpikirnya jujur dan benar, maka sesungguhnya dia sudah akan menghantarkan kepada hidayah, kepada penemuan akan adanya Allah, akan adanya Tuhan. Apalagi Allah masih perkuat, Allah masih memberikan, menurunkan nabi, masih menurunkan para nabi yang menerima wahyu. Jadi Allah masih menurunkan malaikat yang membawa kitab-kitabnya, membawa ajaran-ajarannya. Itu sangat kuat. Sehingga kalau orang itu tidak mendapatkan petunjuk, ngaku Allah nggak memberi tanda apa-apa, Allah nggak ngasih tahu sih. Sepanjang hidup manusia di masing-masing pribadi, ya saya, ya jenengan, kita sering tersesat. Artinya sering kita itu berpikir untuk melakukan keburukan. Tetapi sering juga kita itu berpikir untuk melakukan kebaikan. Jadi fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Setiap hari kita itu bahkan berperang antara kebaikan dan keburukan dalam diri kita sendiri. Yang membuat kita bisa memenangkan peperangan sehingga kita itu memilih melakukan kebaikan, itu karena kita mendapatkan support, mendapatkan kekuatan tambahan. Yang kekuatan tambahan itu ada pada ketika kita mendekatkan diri kepada Allah karena zikir kita, dengan sholat kita, dengan memilih teman-teman yang baik di antara kita, sering baca Al-Quran dan seterusnya. Itu ada kekuatan-kekuatan kita sehingga kita itu bisa memenangkan kebaikan. Kita ketika mau melakukan kebaikan itu kan perang dulu. Di batin itu perang, di batin kita, di hati kita itu perang. Ini mau sholat maghrib apa enggak ya? Nanti akan ada tamu soalnya, nanti janjian. Dan setan akan mengatur-ngatur kita agar kita itu tidak melakukan kebaikan itu, enggak jadi melakukan kebaikan itu. Alasannya banyak, yang anaknya lah, yang istrinya lah, yang rumahnya, yang hartanya, yang macam-macam, agar kita enggak melakukan kebaikan. Itu kan peperangan dalam hati kita, itu di masing-masing individu. Kalau orang itu zikirnya sudah kurang dan maksiatnya yang banyak, maka dia akan lebih sering memenangkan keburukannya, sering memenangkan bisikan-bisikan yang buruk, dan kebaikannya akan makin kalah. Ini yang penyebab kenapa orang itu berada di dalam jahanam yang kekal abadi. Jadi penyebab yang pertama adalah alam takun ayati tutla alaikum. Seakan-akan orang itu tidak pernah diberitahu oleh Allah sehingga dia tersesat terus-menerus, tidak pernah punya kesadaran.
Padahal Allah itu terus-menerus memberikan hidayah, terus-menerus memberikan petunjuk. Jadi hidayah yang berupa dalil-dalil. Jadi berupa ayat-ayat fit dunia di dunia tubayyinu lakum bidalaili yang akan menjelaskan kepada kalian tentang bukti-bukti al-wadihati yang jelas kaifiyata sulukit thoriqil haqqi, guna menempuh atau bagaimana cara menempuh jalan yang benar. Masa enggak ketemu juga Tuhannya siapa? Kalau sudah ketemu Tuhannya siapa, masa enggak ketemu bahwa dia itu harus melakukan apa? Cara yang harus ditempuh untuk sampai kepada Allah itu gimana? Masa enggak ketemu? Padahal buktinya sudah cukup banyak. Lalu ketika mereka sudah mentok, ini sudah terlanjur, mereka sudah berada di jahanam. Qalu, mereka berkata, mereka melakukan pembelaan diri. Qalu rabbana ghalabat alaina shiqwatuna. Qalu, mereka berkata, rabbana, wahai Tuhan kami. Dikira Tuhan itu tidak tahu. Itu mereka mencoba mengajukan alibi, mencoba mengajukan pembelaan. Ya Allah, saya tidak kuat di neraka ini. Dan apa yang membuat saya di neraka ini? Kata mereka, ghalabat alaina shiqwatuna. Kami itu dulu sepanjang hidup di dunia tidak pernah beriman kepadamu, tidak pernah melakukan ibadah kepadamu karena ghalabat alaina shiqwatuna. Kami selalu dikungkung, selalu dibelenggu, selalu dikuasai oleh kejahatan kami. Punya teman, temannya ngajak maksiat. Punya lingkungannya kondusif untuk maksiat. Punya pekerjaan, pekerjaannya lebih dominan menuju kepada maksiat. Semuanya arahnya kepada maksiat. Belajar sekolahnya nggak kenal Allah. Punya gadget, punya HP, isi program HP-nya itu juga nggak ada yang mendukung ibadah. Semuanya mendukung maksiat. Berarti dia hidupnya seperti dikuasai gitu. Seperti dikuasai dari berbagai aspek. Punya keluarga, punya istri nggak mendukung ibadah, punya anak nggak mendukung ibadah, punya atasan nggak mendukung ibadah, nggak ada yang mendukung iman, semuanya mendukungnya maksiat. Punya besan, punya saudara, jadi semuanya dia sudah nggak bisa bergerak kemana-mana. Itulah yang menyebabkan mengapa dia nggak pernah tergerak untuk pengen ibadah, nggak pengen tergerak untuk pengen menjadi orang beriman. Karena pengakuannya, ya ilmunya, ya temannya, ya sekelilingnya, dia sudah dikuasai. Ghalabat alaina shiqwatuna. Kejahatan-kejahatan itu sudah menguasai hidup kami. Bisu ikhtiarina, dengan buruknya usaha kami. Sehingga kami tidak pernah berusaha yang baik. Jadi pernah sih setiap saat melihat orang sholat, lihat orang puasa, tapi dulu kami ketawa aja lihat orang zaman kayak gini kok masih sholat. Dikritik orang sholat, dikritik orang ibadah, dikritik cara berpikirnya orang beriman. Orang beriman itu cara berpikirnya aneh. Menurut orang ini, menurut orang yang nanti akan menjadi penghuni neraka jahanam. Orang hidup kok kayak gitu-gitu aja, nggak ada perkembangan. Bisu ikhtiarina, dengan buruknya usaha kami. Wa fi qiraatis sab'iyatin syaqawatuna. Di dalam salah satu qiraah sab'iyah itu dibaca syaqawatuna. Jadi bukan syiqwatuna kayak kita baca, tapi syaqawatuna bi fathhis sini, dengan fathah shin. Wa qara'a Qatadah bil kasri. Sementara Imam Qatadah membaca syiqwatuna. Jadi ada yang baca syaqawatuna, ada yang baca syiqawatuna. Jadi ada yang kalau kita bacanya syiqwatuna. Tapi ada yang baca syaqawatuna, ada yang membaca syiqawatuna. Wa kunna qauman dhallin. Wa kunna, dan jadilah kami, bisa babidzalika, karena sebab dikuasai oleh kejahatan itu,
kauman menjadi kaum, menjadi kelompok. Jadi kami sudah berada pada posisi berkelompok, dolin yang tersesat, menjadi kelompok yang tersesat anil haqi dari kebenaran. Ya, karena lingkungan ya tadi, karena dia sudah dikuasai. Jadi hidupnya jauh dari hidayah, jauh dari keimanan, jauh dari ibadah, sehingga dia menjadi orang-orang yang sesat. Ada ayat di dalam Al-Quran itu yang menjelaskan barang siapa yang melakukan satu pelanggaran, maka orang itu sudah dijauhkan dari Allah. Jadi orang yang melakukan satu kemaksiatan, maka orang itu sudah melemah kekuatannya untuk melakukan kebaikan. Jadi makin sering dia melakukan kemaksiatan, maka makin lemah orang itu untuk melakukan kebaikan. Kita kalau sudah menjadi orang yang sudah terbiasa melakukan kebaikan, juga tidak bisa pede-pede amat, tidak bisa kita merasa terjamin. Oh, saya itu sudah biasa jadi orang baik umpamanya. Itu juga kebaikan kita yang sudah rutin kita lakukan itu bisa tergelincir hanya karena kita melakukan maksiat yang kecil. Kita melakukan keburukan atau kemaksiatan yang mungkin tidak terlalu berarti, jadi tidak termasuk kelompok dosa besar, kelompok maksiat kecil. Itu sudah cukup melunturkan kebaikan yang sudah kita bangun. Orang-orang yang kafir, orang-orang yang akhirnya masuk ke dalam neraka jahanam, itu mereka membuat alibi, ya Allah kami dulu, sekarang kami menyesal karena kami dulu tidak pernah sempat melakukan kebaikan-kebaikan. Itu ngomongnya mereka. Jadi penyesalan yang luar biasa karena mereka tidak pernah sempat melakukan kebaikan sama sekali. Iman aja enggak, kenal Allah aja enggak, kenal Nabi Muhammad aja enggak, pernah baca Quran aja enggak. Bahkan mereka tidak bisa, jangankan membaca, menghargai aja enggak bisa. Jadi sebenarnya kalau ada orang bertanya, Al-Quran itu sama manusia muliaan mana? Seharusnya muliaan Al-Quran. Jadi yang harus dimuliakan itu Al-Quran. Kita kadang-kadang kebalik. Al-Quran menjadi baik di tangan orang yang bersuara baik. Wah, bagus bacaannya. Oh, bagus suaranya. Qurannya kalah. Yang menang suaranya orang. Itu kadang-kadang itu kan bagian dari menghargai. Ketika kita mendapatkan penjelasan Al-Quran, wah, Ustadz itu hebat menjelaskan Al-Qurannya. Itu yang hebat Ustadznya apa Qurannya? Kita sudah salah menempatkan. Seharusnya yang hebat itu Qurannya, tapi kita kan belum mampu menempatkan Al-Quran itu kemukjizatannya, kehebatannya di atas segala-galanya. Kita masih kagum aja kepada selainnya. Karena penyesalan itulah maka mereka mengatakan Rabbana akhrijna minha fa in 'udna fa inna zalimun. Rabbana wahai Tuhan kami, akhrijna keluarkan kami, minha dari neraka. Ya Allah, ya Tuhan kami sekarang sudah tahu, sudah ngerti bahwa apa yang Engkau janjikan, apa yang Engkau firmankan dulu itu semuanya benar. Dan saya tidak pernah sempat melakukan apapun yang Engkau perintahkan atau tidak sempat menjauh dari apapun yang Engkau larang. Karena kehidupanku dikuasai oleh kejahatan-kejahatan. Jadi enggak ada yang mendukung kami untuk melakukan kebaikan. Sekarang keluarkan kami ya Allah untuk hidup kembali di dunia. Fa in 'udna fa inna zalimun. Kalau kami sudah diberi kesempatan hidup di dunia, ternyata kami masih melakukan kejahatan, sudah dihidupkan kembali padahal pernah mati, kok masih sama perbuatannya kayak dulu, fa inna dzalimun, maka sungguh kami hanyalah orang-orang yang melakukan kezaliman. Kami sungguh tidak tahu diri, kami sudah melakukan proses yang merugikan. Ay ya Rabbana, maksudnya adalah ya Rabbana akhrijna minan nari. Wahai Tuhan kami, keluarkan kami minan nari dari api neraka, wa min hadhihi dari dan dari alam ini. Keluarkan kami dari alam akhirat ini. Jadi mereka minta dikembalikan alamnya kayak dulu lagi. Jangankan dari kematian menuju kepada kehidupan untuk balik lagi.
dari alam akhirat balik ke alam dunia. Kita saja minta kembali supaya jadi anak-anak lagi aja nggak bisa. Atau andaikan kita balik jadi anak-anak lagi, kira-kira masih sama nggak alamnya? Udah beda semuanya kan? Dulu waktu kita anak-anak bapak kita masih hidup. Kalau sekarang kita minta kembali jadi anak-anak, bapak kita sudah meninggal. Banyak perubahan dan banyak yang tidak sama. Dikira kalau satu permintaan minta dihidupkan kembali lalu semuanya akan kembali sama. Andaikan, tapi andaikan, dan itu tidak mungkin. Tidak mungkin mereka akan dihidupkan kembali lalu diberi kesempatan untuk yang kedua kalinya tinggal di dunia. Keluarkan kami ya Allah min hadhihi dari alam akhirat ini, dari alam akhirat ini, ila dari dunia, kembali kepada alam dunia. Fa in audna ilal a'malis sayyiati, jika nanti sepulang kami kembali ke alam dunia kok melakukan keburukan-keburukan, fa inna dzalimuna ala anfusina, maka sungguh kami benar-benar sudah zalim pada diri sendiri. Orang ketika terjepit, ketika terdesak, suka menjanjikan kebaikan. Kalau lagi pengen dapat utangan gitu, dia datang ke rumah temennya yang kira-kira bisa ngutangi itu bilang, pokoknya nanti begitu dapat hasil langsung tak bayar dah. Itu kan, begitu dapat hasil langsung dibayar enggak mesti, tergoda juga itu. Alasannya ya karena motornya rusak, mau ganti ban, macam-macam. Katanya begitu diterima bayaran langsung mau dibayar utangnya. Iya, tapi kan bannya rusak. Akhirnya nggak jadi. Orang yang mati lalu melihat penderitaan setelah kematian, lalu dia minta dihidupkan. Apakah ketika dihidupkan dia bisa jadi orang baik? Belum tentu. Dan kebanyakan tidak. Itu kan kembali ke dasar semula. Ayat ini sesungguhnya memberi pelajaran kepada kita. Kita sekarang belum mati. Kita masih diberi kesempatan. Ayat ini mengisahkan orang-orang yang sudah berakhir kesempatannya dan mereka tetap kafir, tetap melakukan keburukan-keburukan sampai akhir hayat. Sampai mereka menemui alam akhirat, sampai berada di jahanam dan tidak keluar-keluar lagi. Kita masih diberi kesempatan hidup, tidak tahu tinggal berapa jam, tinggal berapa hari. Tetapi apabila orang itu berkesempatan hidup walaupun 1 jam, dia diberi kesempatan 1 jam, itu akan menjadi berarti 1 jam itu, dan dia tidak akan menyia-nyiakan 1 jam itu untuk melakukan keburukan sama sekali. Dan dia akan manfaatkan 1 jam itu untuk melakukan murni kebaikan-kebaikan yang mendukung kebahagiaan akhiratnya. Sehingga kalau ditanya kenapa enggak diberi kesempatan hidup, dulu sudah diberi kesempatan hidup, bukan 1 jam, bukan 1 hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun kesempatannya. Tapi kan dulu enggak pernah diingetin itu. Siapa yang bilang enggak pernah diingetin? Berkali-kali mereka diingetin pakai penyakit, diingetin pakai kecelakaan, diingetin pakai problem hidup, diingetin pakai orang ngomong, diingetin pakai informasi. Allah memberi pelajaran yang banyak dari sekelilingnya. Tapi dia kan nekat itu. Udah tahu udah diingetin kalau orang itu korupsi hidupnya akan sengsara. Contohnya udah banyak. Ya dia korupsi juga. Udah diberitahu kalau orang judi itu hidupnya hancur. Contohnya juga udah banyak. Dan dia judi juga. Itu kan banyak ayat, banyak peringatan Allah yang memang diabaikan oleh orang itu. Nah, terakhir ketika dia lihat neraka, seakan-akan itu peringatan. Padahal Allah sudah mengingatkan lama sebelumnya. Sudah ada banyak peringatan Allah. Jadi kalau nanti kami dikembalikan ke dunia, kok kami tetap melakukan keburukan-keburukan, berarti kami memang hamba-hamba yang zalim. Qala Allah qala khusa'u fiha wa la tukallimun. Qala Allah berfirman, qala Allahu lahum, Allah berfirman lahum kepada mereka orang yang minta dikembalikan itu, bilisani malikin, melalui lisannya malaikat Malik. Nanti yang jawab itu Allah, tapi melalui malaikat Malik yang jaga neraka.
yang jaga jahanam. Apa kata malaikat Malik? Ikhsa'u fiha. Ikhsa'u, terhinalah engkau dalam keadaan susah payah. Jadi hina. Pernah lihat ya? Ya, ini kan contoh ya. Contoh yang menjadi pelajaran bagi kita. Kalau ada orang yang hari ini dia masih punya kejayaan, punya kekuatan, ngomong itu tegas, mantep gitu. Lalu besok dia ketangkep KPK, kemudian dia jalannya menjadi lesu, matanya menjadi layu, lalu nggak bisa ngomong apa-apa. Itu namanya apa? Terhina. Nanti rumahnya disoting, keluarganya disoting, anaknya nggak berani keluar, bahkan akhirnya anaknya tertekan, nggak berani sekolah juga, istrinya nggak berani lagi ke pasar, itu tertekan. Orang yang dulu di dunia pernah jaya, pernah diberi kesempatan oleh Allah untuk menikmati kehidupan kemewahan dunia, lalu dia tidak memanfaatkan dengan baik. Dulu dia PD-nya luar biasa ketika di dunia, menghina orang semaunya, merendahkan orang-orang beriman dan menganggap dirinya lah yang paling benar dan orang lain semuanya dianggap salah. Dan ternyata pola pikirnya salah, yang benar adalah orang beriman. Nah, dia lalu minta kembali, merengek-rengek dengan mengiba. Ternyata dijawab oleh malaikat, ikhsa'u fiha. Tetaplah kamu dalam keadaan terhina dan sengsara. Jadi itu makna ikhsa'u, ay dzallu finnar. Tinggallah kamu terhina dalam neraka. Udah kamu situ aja tempatnya, enggak usah pindah-pindah. Tapi tempat yang ditunjuk oleh malaikat Malik itu adalah neraka. Wala tukallimun, dan janganlah kalian berbicara sama sekali. Ngomong aja udah enggak boleh. Artinya mereka sudah benar-benar terhina dan tidak punya kesempatan. Ini pada awalnya mereka sempat ngomong. Kalau bahasa Jawanya nerocos itu, sempat terocos itu. Tapi kemudian mereka dihentikan oleh malaikat Malik. Wala tukallimun, dan janganlah kalian berbicara sama sekali bitolabil ikhraji minan nar, yang pembicaraan itu temanya berkali-kali tentang meminta keluar dari neraka. Wa hadza akhiru kalamihim finnar. Kalimat ini, kalimat Rabbana akhrijna, itu adalah kata-kata terakhirnya ahlun nar, kata-kata terakhirnya penduduk neraka. Fala yusma'u lahum ba'da dzalika, karena setelah berkata ini sama sekali tidak bisa terdengar, atau fala yusma'u lahum ba'da dzalika, tidak terdengar dari mereka setelah mereka minta Rabbana akhrijna itu, illa zafiru wasyahiku wan niyahu, illa zafiru, kecuali rintihan. Jadi yang ada setelah itu nggak ada kalimat. Semua penduduk neraka tidak ada yang mengeluarkan kata-kata, mereka hanya mengeluarkan az-zafir. Zafir itu ngerintih, aduh. Jadi hanya ngerintih. Yang ada ke kalimat-kalimat yang keluar bukan mengungkit-ungkit kesalahan. Yang jelas mereka tinggal merasakan penderitaan, sehingga yang keluar hanyalah suara zafir, yaitu suara rintihan. Wasyahiku, dan suara engahan nafas, terengah-engah, ngos-ngosan. Waniyahu, dan suara jeritan, kaniyahil kilabi, seperti long-longan anjing. Wa an Ibni Abbas radhiyallahu an, Abdullah bin Abbas pernah meriwayatkan, anna lahum sitta da'awatin, bahwa mereka itu akan memiliki 6 permintaan. Idza dakhalun nar, ketika mereka masuk ke neraka. Begitu mereka masuk neraka, qalu, mereka berkata, alfasanatin, pada tahun yang pertama, selama 1000 tahun. Jadi 1000 tahun pertama itu mereka hanya mengatakan satu hal, Rabbana absorna wasami'na farji'na. Jadi tahun pertama itu mereka berkata Rabbana absorna, wahai Tuhan kami, engkau telah perlihatkan kepada kami, wasami'na, dan engkau perdengarkan kepada kami, farji'na, maka kembalikan kami.
Jadi mereka enggak menduga, enggak menyangka kalau neraka itu ada. Begitu mereka ngelihat sendiri, mereka itu masuk ke neraka. 1000 tahun pertama, kata riwayat dalam Ibnu Abbas yang dikutip oleh Imam Nawawi, 1000 tahun pertama itu mereka nyesel. Nyeselnya mereka mengatakan, ya Allah ternyata benar ya, neraka ada, saya nyaksikan sendiri. Saya mendengar sendiri, saya dulu pernah dengar tapi tak kira itu cuman fiktif. Sekarang ternyata benar-benar ada. Dengan ini ya Allah, Rabbana absorna wasami'na farji'na, maka kembalikan kami. Fayujabuna, maka para malaikat menjawab dan mereka mendapatkan jawaban, haqqal qawlu minni la'amla'anna jahannama. Jadi sudah menjadi ketetapanku, kata Allah. Ya sudah, ini sudah rumusnya begitu. Barang siapa yang dulu hidup di dunia kafir, walaupun kafirnya cuma sementara, tapi kemudian setelah itu mati dalam keadaan kafir, maka mereka dapat ketetapan untuk vonisnya jahanam. Fayunaduna alfasanatin thaniyah, kemudian mereka memanggil-manggil Allah, mereka berteriak-teriak selama 1000 tahun yang kedua. Rabbana amatana thnataini wahyaitana thnataini. Wahai Tuhan kami, Engkau telah mematikan kami 2 kali dan Engkau menghidupkan kami 2 kali. Jadi mereka minta dihidupkan yang ketiga, maksudnya fayujabuna dzalikum bi annahu idza du'iyallahu wahdahu kafartum. Dzalikum, karena kalian, bi annahu idza du'iyallah, apabila kalian disebutkan atau dipanggil nama Allah, kafartum, kalian itu ingkar. Dulu kalian diberi kesempatan di dunia dan kalian diajak untuk menegakkan, menyaksikan kebenaran, bersaksi. Nah, orang Islam itu seharusnya selalu mengatakan, aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Tetapi kalian ketika diajak bersaksi, diajak menyaksikan kebenaran bahwa Tuhan itu Allah, kafartum, kalian ingkar. Fayunaduna alfasanati tsalitsah, maka alfa tsalitsatin, kemudian mereka memanggil-manggil di neraka pada 3 tahun ketiga, 3000 tahun yang ketiga. Ya maliku liyaqdi alaina rabbuk, ya maliku, wahai malaikat Malik, liyaqdi alaina rabbuka, hendaklah sebaiknya Tuhanmu mematikan aku saja. Fayujabuna, lalu mereka dijawab, innakum makithun, kalian akan tetap seperti ini, kalian tidak akan berubah, tidak akan mati. Karena orang itu ketika merasakan sakit yang begitu parah tapi nggak mati-mati, mereka pengennya mati aja. Dikira kalau sudah mati lalu nggak merasakan apa-apa. Ternyata permintaan mati pun juga ditolak. Innakum makithun, dan seterusnya. Insya Allah kita akan lanjutkan mempelajari ayat-ayat ini. Mudah-mudahan kita mendapatkan kekuatan untuk bertambah imannya, bertambah Islamnya, dan kita mendapatkan syafaat dari Al-Quran untuk memberi kekuatan kita menjalani hidup di dunia dengan syafaat di dunia dan akhirat. Mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah, istighfar dan doa kafarah majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirullahal azim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.